Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah pembahasan penilaian harian materi relasi dan fungsi yang kemarin. Jadi, Ibu akan bahas satu persatu ya, mulai dari yang nomor 1. Nomor 1 itu, perintahnya adalah tentukan manakah di antara pemasangan berikut yang termasuk relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu dan berikan alasannya. Nah, yang pertama bisa kita lihat, yang diketahui kan ada domain. Domain itu himpunan yang anggotanya A, B, C, D, dan E. Kemudian ada kodomain yang anggotanya adalah X, di mana X itu antara 1 sampai 5. Nah, jadi anggota kodomain adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kemudian pemasangannya adalah A dengan 1, B dengan 3, C dengan 2, D dengan 5, dan E dengan 4. Bisa kita perhatikan di sini, setiap anggota dari domain, yaitu A, B, C, D, dan E, itu punya satu pasangan, kemudian pasangan dari masing-masing anggota domain itu tidak sama. Jadi, otomatis anggota kodomainnya itu juga punya tepat satu pasangan juga dengan anggota domain. Nah, karena domain dan kodomain punya anggota yang sama, kemudian masing-masing punya pasangan tepat satu, maka pemasangan yang A ini dinamakan dengan korespondensi satu-satu karena setiap anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain dan begitu pula sebaliknya. Oke, yang kedua, yang B, itu diberikan sebuah grafik seperti ini. Nah, ini kan termasuk grafik fungsi, tapi bisa kita lihat juga setiap anggota domain di sini adalah yang X-nya. Nah, nanti X itu kan pasti punya tepat satu pasangan di Y. Oleh karena itu, yang B ini juga bisa kita sebut dengan korespondensi satu-satu karena setiap anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain. Tapi bisa juga kita sebut sebagai fungsi karena tidak ada percabangan. Jadi setiap anggota X itu hanya punya satu pasangan di Y. Jadi bisa kita sebut dengan korespondensi satu-satu. Kalau dia termasuk korespondensi satu-satu kan otomatis dia termasuk fungsi juga karena korespondensi satu-satu adalah fungsi yang khusus. Lebih khusus dia memasangkan tepat satu anggota kodomain dengan satu anggota domain. Jadi ada kebalikannya dari kodomain ke domain dan juga dari domain ke kodomain. Paham ya? Nah, untuk yang C ini ada diagram panah. Nah, dia memasangkan anggotanya A, yaitu 1 dengan B, yaitu 2. Kemudian anggota A yang 2 ini dipasangkan dengan 2 anggota B. Nah, oleh karena itu, dia bukan termasuk fungsi, karena sudah jelas dari domain itu punya percabangan ke kodomain. Jadi, dia termasuk relasi biasa, karena dia memiliki lebih dari satu pasangan pada kodomain. Oke, yang nomor 2. Buatlah grafik fungsi fx sama dengan negatif 2x ditambah 3. Untuk x-nya itu elemen bilangan real R. Jadi kemarin ada yang masih bingung, bilangan real itu yang bagaimana sebenarnya? Semua bilangan yang kita pelajari dalam masa sekolah ini adalah bilangan real. Jadi tidak perlu bingung lagi karena bilangan real itu mencakup semua bilangan yang kita pelajari. Termasuk bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan negatif, bilangan positif, semuanya itu termasuk bilangan real. Jadi semua bilangan yang kita pelajari itu adalah bilangan real. Oke, kemudian untuk membuat grafik, pertama kita buat dulu tabelnya, yaitu X, kemudian Fx, kemudian pemasangannya, X dengan Fx. Nah, karena di sini tidak ditentukan domainnya, maka Ibu tulis mulai dari negatif 2, kemudian negatif 1, 0, 1, dan 2. Untuk X negatif 2 diperoleh Fx-nya 7, karena negatif 2 dikali negatif 2 adalah 4 ditambah 3, 7. Kemudian kita hitung dengan cara yang sama, didapatkan pemasangan seperti ini. Nah, kemudian kita gambarkan di grafiknya. Nah, ini ya, tadi kan kita peroleh kalau negatif 2 itu dengan 7, berarti di sini titiknya. Kemudian kalau negatif 1 dengan 5, titiknya di sini. Kalau 0 dengan 3, kalau 1 dengan 1, dan kalau 2 dengan negatif 1. Kemudian kita tarik garis. Jadi grafiknya seperti ini.
Sebenarnya sangat mudah ya, asalkan kalian mendengarkan pembahasan yang Ibu buat. Karena semua soalnya itu sudah persis, sudah pernah Ibu bahas semuanya. Kemudian yang terakhir adalah tentukan apakah grafik fungsi tersebut termasuk fungsi atau bukan. Apakah grafik tersebut merupakan fungsi atau bukan. Nah, kalau termasuk fungsi, tuliskan rumus fungsinya, dan kalau bukan, kenapa kok kalian mengatakan dia bukan fungsi. Untuk yang pertama, ini kan grafiknya sama seperti yang tadi ya, berarti dia termasuk fungsi. Tapi alasannya adalah karena ketika dites dengan garis vertikal, garis yang tegak seperti ini, dia itu hanya memotong grafik pada satu titik saja. Jadi kalau di garisnya di sini misal, atau dipindah di sini atau dipindah di sini, dia hanya memotong grafik pada satu titik saja, maka yang A ini dia termasuk fungsi. Oke, berarti nanti kita tentukan rumus fungsinya. Kemudian kita cek yang B dulu. Yang B, kita cek pakai garis vertikal juga. Misal garisnya gini ya. Nah, untuk garis vertikal di banyak titik, itu dia akan memotong grafik pada 2 titik. Jadi misal garisnya yang ini, yang di 2 ini. Dia akan memotong di sini dan di sini ya. Berarti yang B itu bukan merupakan fungsi. Alasannya karena ketika dites dengan garis vertikal, garis tersebut memotong grafik pada 2 titik. Maka kita tidak perlu menentukan rumus fungsinya, kita sudah tuliskan alasannya seperti ini. Kemudian kita cari rumus fungsi untuk yang A. Dia kan termasuk grafik fungsi linier. Linier itu bentuk umumnya adalah AX ditambah B. Kemudian kita lihat garis grafik ini dia memotong di mana? Di 0, negatif 1 kan. Jadi kalau kita masukkan 0, F0 hasilnya adalah negatif 1. F0 artinya ketika X-nya diganti dengan 0, hasilnya akan negatif 1. Jadi negatif 1 sama dengan 0 dikali A ditambah B. 0 dikali A adalah 0. Jadi B-nya sama dengan negatif 1. Kemudian dia juga memotong di titik ini. 2,3 kan. Jadi F2 sama dengan 3. Kita masukkan di sini. F2 itu artinya X-nya nanti diganti dengan 2. 3 sama dengan 2A dikurangi 1. Nah, dikurangi 1 tuh dapat dari ini. Kan harusnya 2A ditambah B. Tapi B-nya kan kita sudah dapat negatif 1. Jadi B-nya kita ganti dengan negatif 1. Nah, kemudian yang konstan kita jadikan di satu ruas. Negatif 1 kita pindah ke sini. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 sama dengan 2A. Kemudian A-nya sama dengan 2, dibagi 2 masing-masing. Jadi A-nya didapatkan 2 dan B-nya didapatkan negatif 1. Bentuk umum fungsinya adalah seperti ini, A-nya kita ganti 2 dan B-nya kita ganti negatif 1. Jadi rumusnya adalah 2 dikurangi, Fx sama dengan 2x dikurangi 1. Jadi itulah pembahasan penilaian harian. Tidak sampai 10 menit karena soalnya memang mudah ya sebenarnya. Jadi kalau kalian merasa kesulitan, kalian bisa sampaikan kepada Ibu, insya Allah Ibu akan membantu memahamkan lagi. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.